Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di konten Jogja Viral ya teman-teman. Dan hari ini aku lagi mau masuk ke salah satu museum yang ada di Yogyakarta, Museum Frederick di daerah Jalan Malioboro ini. Nah, seperti apa di dalam Museum Frederick ini, ada apa aja sih dan berapa tiketnya di 2025? Ikutin terus video kita, please jangan di skip, tonton terus sampai habis. Let's go, yuk! Aku udah dapet tiketnya teman-teman. Untuk tiket dewasa di weekend itu Rp25.000, untuk anak-anak Rp20.000. Yuk kita masuk, let's go. Lebih praktis ya, jadi di setiap tiketnya itu dikasih barcode. Untuk setiap orang yang masuk, situ sudah ada tiketnya masing-masing dan di barcode masing-masing. Ya, beginilah teman-teman di kondisi halaman utama di Museum Frederick, dan tamannya cukup luas ya. Jadi buat teman-teman yang kesini mau bersantai-santai di halamannya bisa banget, karena ini halamannya cukup luas banget, bisa buat duduk-duduk dan bersantai-santai. Benteng Frederick adalah sebuah bangunan benteng pertahanan yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Sekarang, benteng ini menjadi sebuah museum. Di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Sebelum menjadi museum, Benteng Frederick merupakan sebuah benteng pertahanan untuk melindungi keraton dan markas militer Belanda. Benteng ini dulunya bernama Rustenburg, yang artinya benteng peristirahatan. Namun, karena mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi pada tahun 1867, akhirnya Belanda merenovasi dan merubah namanya menjadi Benteng Frederick atau Benteng Perdamaian. Pada tahun 1985, bangunan benteng ini dijadikan museum serta dibuka untuk umum. Bangunan ini telah berdiri sejak abad ke-18, tepatnya pada tahun 1760. Sejak berdirinya benteng ini, Frederick beberapa kali beralih fungsi. Awalnya, bangunan ini menjadi benteng pertahanan Belanda. Lalu, pada masa penjajahan Inggris, Frederick dikuasai John Crawford atas perintah Raffles. Lalu, pada tahun 1942, menjadi markas militer Jepang. 3 tahun berikutnya, Benteng Frederick dijadikan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan Indonesia. Kemudian, pasca Proklamasi Kemerdekaan RI, Benteng Frederick akhirnya menjadi milik militer Republik Indonesia. Kemudian, Frederick menjadi saksi bisu berbagai peristiwa bersejarah di Yogyakarta sejak masa pemerintahan kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta, seperti saat peristiwa Geger Sepoi yang mana Inggris menyerang Yogyakarta. Tahun 1942, Jepang menguasai Yogyakarta, Kongres Perempuan Pertama, dan peristiwa agresi militer II. Sudah kita ketahui bersama, lokasi Museum Benteng Frederick berada di kilometer 0 Yogyakarta. Tempatnya yang terletak di pertengahan kota, tepatnya di area Malioboro, membuat Museum Benteng Frederick Yogyakarta sering dijadikan sebagai tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun luar yang sedang mengunjungi Yogyakarta. Nah teman-teman, aku sudah masuk ke dalam Museum Frederick-nya, dan sekarang aku mau masuk ke ruang diorama 1. Yuk ikutin terus, ada apa ya kira-kira di dalam. Selain mendapatkan ilmu mengenai sejarah, tentu Museum Benteng Frederick menjadi salah satu tempat wisata yang menarik di setiap sudutnya. Mulai dari diorama, rumput hijau, tembok antar bangunan,
hingga jalur tangga pun menjadi spot yang unik untuk diabadikan. Nah, di depan aku ini organisasi lahirnya Muhammadiyah ya teman-teman. Di dalam sini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan gagasannya dalam pertemuan saat diputuskan berdirinya organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, di depan aku ini adalah gambaran untuk Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 3 hingga 5 Oktober pada tahun 1908. Museum Benteng Vredenburg terdiri dari 4 diorama. Masing-masing diorama memiliki rentetan bukti sejarah yang berkelanjutan. Mulai dari diorama 1 yang berisikan sejarah perjuangan bangsa yang ada di Yogyakarta yang terjadi sebelum masa kemerdekaan, meliputi Perang Diponegoro, berdirinya Muhammadiyah, Taman Siswa, tentang penggiat perempuan sampai pada masa kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia. Nah, teman-teman, di diorama 1 ini ternyata ada gambaran penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu pada tanggal 18 Maret 1940 di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Beginilah gambarannya, teman-teman. Nah, ini awal mula pertama kalinya masuknya tentara Jepang di kota Yogyakarta, tepatnya di perempatan Tugu Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 1942. Beginilah gambarannya, teman-teman, pada saat tentara Jepang memasuki wilayah kota Yogyakarta. Nah, begitulah kondisi di dalam ruang diorama 1 ya teman-teman. Yuk kita keluar dulu dan lanjut ke ruang berikutnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke diorama 2 ya teman-teman. Di sini, di depan ini, tapi nggak boleh disentuh ya teman-teman. Ini adalah gambaran Ibu Fatmawati ketika menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Ternyata di diorama 2 ini adalah gambaran ketika Indonesia atau Yogyakarta menuju kemerdekaannya. Diorama 2 yang berisikan bukti sejarah pasca kemerdekaan, menggambarkan situasi Yogyakarta setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kemudian bagaimana perlawanan yang mulai timbul di beberapa daerah setelah kemerdekaan, dan juga terdapat gambaran situasi tahun 1946 mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Lalu, pada diorama 3 masuk pada agresi militer Belanda II, yaitu saat TNI melakukan perlawanan pada perang gerilya. Kemudian juga terdapat simulasi serangan umum 1 Maret. Nah, ini gambaran di Kasihan Bantul ya teman-teman. Pada tanggal 19 Februari terjadinya perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta bagian selatan. Nah, tepatnya di tahun 1949. Kalau tadi di daerah Kasihan Bantul, nah sekarang gambaran dapur umum di Desa Banaran Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo, tepatnya di dapur umum di daerah gerilya. Nah, inilah uang-uang
mata uang zaman dulu ya teman-teman, yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia sebagai bentuk kedaulatan negara pada tanggal 30 Oktober 1946. Sedangkan pada diorama 4 berisikan tentang Indonesia pada masa modern. Setelah Indonesia sepenuhnya terlepas dari penjajahan Belanda, Indonesia mulai membangun negeri secara pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Juga terdapat gambaran situasi pemilu pertama Indonesia, Trikora, Seminar Nasional Pancasila pertama, lalu G30S yang terjadi di Jogja juga terekam di diorama 4. Diorama 4 diakhiri dengan masa Orde Baru pada masa mantan Presiden Soeharto tahun 1974, sedangkan diorama 1 diwali sejak terjadinya Perang Diponegoro pada tahun 1825. Selain itu, diorama-diorama di museum ini merupakan sumber belajar sejarah yang menarik. Diorama-diorama ini disimpan dalam 4 ruang diorama. Dari diorama-diorama tersebut, kita dapat melihat gambaran peristiwa-peristiwa seperti masuknya pasukan Jepang ke Yogyakarta, Kongres Jongjava di Yogyakarta, perlawanan Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Di Museum Benteng Frederik ini juga, kita dapat melihat benda-benda saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, di Museum Benteng Frederik ini ada minimartnya juga ya teman-teman. Yuk kita masuk dulu ya. Jajan, udah ada mie ayam. Namanya Fredemart. Ya. Nah, di Benteng Museum Frederik juga ini ada jasa foto ya teman-teman. Seperti biasa, untuk penyewaan baju adatnya itu Rp25.000 dan untuk fotonya satu filenya Rp5.000. Jika teman-teman ingin berfoto baju adat, boleh mampir ke Benteng Frederik ya teman-teman. Oke teman-teman, jalan-jalan ke Museum Benteng Frederik aku udahin dulu ya teman-teman. Dan kalau dari aku sih, aku happy ya, anak-anak juga happy karena di sini kita bisa menambah pengetahuan tentang Indonesia dan Indonesia dan kemerdekaannya. Nah, jika teman-teman ingin datang ke Museum Frederik boleh ya. Dan jika teman-teman yang sudah pernah datang ke museum ini boleh komen di bawah ya. Terima kasih.